Pak Said, dalam aksi ini tuntutan teman-teman buruh apa, Pak? Pada hari ini, Partai Buruh bersama elemen Gerakan Serikat Buruh, KSPSI, AGN, KSPI, KPBI, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, ada juga Serikat Petani Indonesia, ada FSPMI, Sarbu Musi, ada juga FSPKEP, SPN, FSPTSK, dan serikat-serikat buruh lain turun ke jalan. Kami menyebutnya mogok nasional awalan, di mana buruh keluar dari pabrik-pabrik belum total. Nanti ada mogok nasional lanjutan sambil menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur terkait dengan kenaikan upah minimum yang dituntut oleh serikat buruh, didukung oleh Partai Buruh sebesar 15%. Serikat-serikat buruh yang bergabung dalam aliansi Gesper menolak total kenaikan upah minimum menggunakan PP nomor 51 tahun 2023 berkisar sekitar 3,6%. Ditolak total, walaupun Gubernur Jawa Timur untuk UMP menaikkan 6,3%. Karena kita menginginkan adalah 15%. Kenapa demikian? Pertama, harga barang-barang sudah naik 40%, beras, telur sudah 30%, transportasi 30% naik, kemudian sewa rumah sudah mahal, naik 50%. Dan kalau kita lihat inflasi makanan oleh BPS, kan itu yang paling banyak dikonsumsi oleh buruh, itu adalah di atas 20%. Maka kenaikan mendekati 15% adalah wajar yang dituntut oleh Gesper dan serikat-serikat buruh didukung Partai Buruh di seluruh Indonesia. Yang kedua, survei KHL kebutuhan layak, ada 64 item dari aliansi Gesper, kenaikan barang-barang yang ada 64 item itu 12% sampai 15%. Yang ketiga, bahwa Gesper berdasarkan apa yang tadi diumumkan oleh pemerintah, upper middle income country, itu adalah 5,6 juta rupiah penghasilannya. Sekarang baru sekitar 4,5 juta rupiah. Maka harus naik 1,1 juta rupiah. Itu yang tertinggi, belum yang terendah. Oleh karena itu kami mendesak, saya mewakili Presiden KSPI, Presiden Partai Buruh, sekaligus juga Presiden mewakili kawan saya, sahabat saya Bung Andi Gani, dan teman-teman yang lain, meminta Gubernur Jawa Timur memastikan kenaikan upah UMK se-Provinsi Jawa Timur sebesar 15%. Bila mana Gubernur tidak mengabaikan atau mengabaikan apa yang dituntut oleh kawan-kawan buruh yang bergabung di Gesper, mogok nasional lanjutan, stop produksi, 5 juta buruh akan bergabung di dalam mogok nasional lanjutan yang kita akan tentukan waktunya kemudian. 100.000 perusahaan akan stop produksi. Itulah yang diperjuangkan pada hari ini oleh Aliansi Buruh Gesper Jawa Timur dan didukung penuh oleh Partai Buruh, dan ini serempak di seluruh Indonesia di kota-kota industri. Mungkin Bung Jazuli secara singkat, silakan Ketua ini. Ya, hari ini kita akan bersama-sama melihat dan menuntut kepada Gubernur Jawa Timur agar satu tidak menggunakan PP 51 dalam penetapan UMK tahun 2024. Kalau benar-benar Gubernur akan menetapkan PP 51, maka daerah-daerah basis industri seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, kenaikan upahnya jauh di bawah inflasi, 0,1%. Kenaikan cuma 22.000, 24.000, 30.000. Ini bukan kenaikan upah. Ini sebuah bentuk penghinaan pemerintah terhadap buruh. Masa kenaikan upah cuma 22.000? Bahkan di daerah-daerah yang lain di luar satu, kenaikannya cuma 11.000, ada cuma 10.000. Inilah yang kita ingatkan kepada Gubernur Jawa Timur, bahwasanya daerah-daerah Jawa Timur pada umumnya pertumbuhan ekonominya melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan Kabupaten Tuban 8,8% pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya sederhana, sudah lebih dari 3 tahun kita tidak menikmati pertumbuhan ekonomi itu dengan hanya kenaikan upah 0,sekian%. Tapi di saat pertumbuhan ekonomi hari ini sudah melampaui nasional, merasa kami elemen masyarakat buruh berhak untuk menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Jadi prinsipnya sudah kami tegaskan semalam kepada Ibu Gubernur, dan hari ini kami turun aksi bersama seluruh elemen pekerja buruh seluruh Jawa Timur
kita ingatkan kepada gubernur, sudah saatnya rakyat Jawa Timur menikmati pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu. Pak Said, jelang Pilpres nih Pak, kriteria calon presiden yang ideal menurut Partai Buruh seperti apa Pak? Partai Buruh berpendapat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung oleh Partai Buruh dalam waktu dekat akan diumumkan. Pertama, berani menyatakan mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu adalah eksploitasi kepada kaum buruh, mendowngrade, mengurangi kesejahteraan kaum buruh. Yang kedua, tidak ada satupun capres yang hari ini menyambut perjuangan kaum buruh tentang kenaikan upah minimum. Kami tunggu siapa capres dan cawapres yang berani menyatakan mendukung perjuangan kaum buruh di seluruh Indonesia menaikkan upah 15%. Tadi seperti yang disampaikan Bung Jazuli, tidak mungkin naik upah itu di seluruh dunia. Saya kan ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, kantor saya di Geneva, Swiss. Bersidang selalu setahun 4 kali. Tidak pernah saya temui di seluruh negara naik upah di bawah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,2%, naik upah kita 3,6%. Maaf. Brazil naik 13%, padahal pertumbuhan ekonominya cuma 3,4%. Amerika naik 30%, padahal pertumbuhan ekonominya cuma di bawah 5%. Pemerintah terlalu pro kepada pemilik modal hitam yang ingin upah murah, outsourcing seumur hidup, dan juga karyawan kontrak tanpa periode. Buruh perempuan tidak ada perlindungan. Oleh karena itu kami memastikan siapa di antara 3 calon presiden ini yang berani menyatakan